punya kerja, bisa hasil duit sendiri, terus ujung-ujungnya nikah. Padahal nggak, jadi perempuan itu nggak sebatas itu gitu loh. Kita masih bisa mengeksplor diri kita gitu. Makanya saya sempat baca kutipan dari Beyonce, idola saya sendiri ya, penyanyi Amerika. Dia sempat bilang gini, sebelum kamu menjadi istri dari seorang pria, maka kamu harus punya kehidupan kamu sendiri gitu. Karena dalam KUH Perpun, perempuan itu akan dibatasi ketika kita sudah mempunyai seorang suami gitu. Ketika kita mau melakukan perbuatan hukum, pasti kita harus mempunyai izin dari suami. Itu ada di pasal 105 atau 108 gitu, saya lupa tadi. Doang sih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah selesai. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat teman-teman temantik yang udah menyampaikan prolognya terkait tema malam ini. Itu luar biasa sekali ya. Padahal ini baru awal, tapi udah mulai panas belum nih? Jadi bener kata Hadi tadi. Jadi diskusi malam ini tuh santai aja, mengalir aja, dan yang penting kita bisa semakin semakin paham dan semakin tahu gitu tuh bagaimana peran perempuan Indonesia dalam dinamika hukum. Jadi perempuan itu spesial gitu. Nggak cuma di satu bidang aja, tapi semua bidang pun mereka berperan gitu. Ya kan? Semua mengucapkan selamat hari perempuan. Menarik banget ya untuk diskusi sekarang, apalagi bertepatan sama hari Kartini tanggal 21 April gitu. Oke, mungkin langsung aja kita buka sesi diskusinya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau berpendapat atau menyampaikan ilmu, bukan ilmu ya, mungkin sharing lah ya, pengalaman dan pandangan-pandangannya terkait tema malam ini, silahkan dibuka sesi diskusi untuk teman-teman. Baik, ada yang mau berpendapat atau bertanya mungkin, silahkan. Halo teman-teman. Ayo nih yang semangat 45. Ayo. Silakan. Mana nih dari Unsero kok diem aja, tadi berisik deh sekarang. Iya itu. Support cheerleaders malam ini ya. Halo kakak-kakak. Ada siapa aja itu di situ? Itu yang dari Unsera, awas ya, harusnya jaga jarak nanti. Iya. Ada tingkat kena. Mereka sudah berbagi virus sepertinya, Kak. Virus semangat, wede. Iya, mantap. Harus dong. Oke, nih buat kakak-kakakku yang dari Unsera, abang-abang ini ada mau nambahin, silakan. Pasti banyak banget nih, pasti. Udah mau greget kayaknya. Udah pengen menyampaikan kesan-kesan. Ya. Dari Aul dulu. Ayo, abang-abangku. Oh, silakan ke Aul. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau tahu gitu. Semangat kawan-kawan semuanya. Salam Permahi. Salam. Permahi. Siapa kita? Salam. Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana mengaktifasi ataupun memberikan semangat para Sri Kandi di tingkatan komisariat? Terima kasih. Oh, ini kakak mau bertanya? Iya. Ini langsung mau bertanya nih, nggak mau ada apa dulu gitu? Nanti dulu lah itu. Oh, ini belum bertanya ya. Begini, saya menambahkan satu hal ya, sedikit aja. Oh, silahkan. Pertama-tama kita apresiasi kawan-kawan dari Permai Komisariat Untirta yang Terima kasih. Apresiasi semua lah Bang, di semua yang sudah menginisiasi adanya perdiskusian yang dimana kita merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ageng Kartini, yang dimana ini merupakan momentum besar kepada Sri Kandi Permahi
untuk bisa menilik kembali nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kesetaraan yang memang dulu digaungkan oleh RA Kartini. Namun perlu kita downgrade ke bawah saat ini, artinya dalam konteks berorganisasi kita sekarang saat ini ada di Permahi, baik DPC Permahi Banten ataupun kita semua yang ada di tataran komisariat, baik Untirta, Unsera dan UIN. Artinya Sri Kandi, Kartini hebat yang ada di Permahi haruslah bisa menjadi figur ataupun penyongsong pemikiran-pemikiran baru dalam hal kebijakan-kebijakan organisasi, kerja-kerja organisasi yang harus kita ambil. Karena memang kami sendiri di Permahi Komisariat Unsera merasakan bagaimana kebingungannya pada saat para Sri Kandi tidak bisa menumbangkan pikiran dalam pengambilan kebijakan. Karena kami sepakat sejatinya perempuan, Sri Kandi dan Kartini merupakan sumber keadilan. Karena sejak mereka mengandung, mereka belajar bagaimana melatih keadilan, berbagi dengan anak yang ada dalam kandungannya, anak yang ada dalam janinnya, mereka berbagi kekuatannya, mereka berbagi waktunya, sehingga kami sepakat perempuan Indonesia, Sri Kandi Permahi merupakan sumber dari keadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Udah, nggak ada lagi nih dari abang-abang yang mau disampaikan? Bang Ihsan. Ada lagi? Masih ada? Udah ya? Jadi pokoknya dari Bang Aul tadi untuk gimana cara meningkatkan semangat buat Sri Kandi Untirta, bukan lah, Sri Kandi di Permahi gitu ya? Iya. Tuh. Terus dari Bang Tulus tadi menambahkan statement ya. Terima kasih Bang. Oke, langsung aja buat teman-teman pemantik, silahkan untuk siapa dulu yang mau memberikan pendapat? Kak Dwi, Kak Gesti atau Kanisa, silahkan. Permahi Komisariat Unsera. Langsung ditutup. Boleh diulangi pertanyaannya atau barangkali ya? Ini jawaban dari pertanyaan Indonesia bisa aktif dalam buat teman-teman jangan lupa di mute ya mikrofonnya. Siap. Gimana? Mau Kak Dwi dulu yang berpendapat, silakan Kak. Tadi pertanyaan apa? Cara meningkatkan semangat Iya, buat pada Sri Kandi Permahi nih gitu, menularkan semangat Kartini kepada kita gitu. Gimana caranya? ini sesuai sama ini ya, case yang ada di Unsera ya. Iya. Oh, Karena monggo Kak, nggak apa-apa. Kandi-kandinya ini pada kemana ini? Sebenarnya kalau misalnya untuk menularkan semangat itu pertama harus ada Sri Kandi yang ini ya, yang ibaratnya kayak penggagas gitu, Kalau misalnya Sri Kandinya dia nggak ibaratnya penggagas ini sebagai happy virus lah, kayak ibaratnya dia ini yang menularkan apa sih vibes itu, aura untuk semangat berorganisasi gitu loh. Karena kalau misalnya hanya ada perempuan tapi dia nggak punya idealis ataupun dia nggak punya idealisme ataupun dia nggak ada semangat untuk mengembangkan dirinya, pasti dia bakalan ke bawah arus gitu loh. Yang saya lihat di Unsera itu khususnya ya, karena saya dari Unsera dan saya ngelihat juga, kebetulan saya pun salah satu Sri Kandinya gitu kan, saya perempuan juga, saya sempat merasakan adanya hilang arah dan bukan kehilangan idealisme, cuma nggak merasa tidak ada yang Pasif gitu ya. Iya, merasa pasif gitu. Jadi harus ada wanita penggerak itu untuk karena perempuan satu dengan perempuan lainnya itu pasti dia lebih merasakan
kenyamanan gitu, kedekatan gitu, dibandingkan dengan perempuan 5 orang tapi nggak ada yang nggak ada yang punya idealisme dan nggak punya semangat untuk mengembangkan diri gitu, pasti dia bakalan kebawa arus dari luar gitu sih. Makanya ciptakan good vibes, aura yang baik gitu tuh. Itu sih yang pertama. Oke. Terus yang kedua ada nggak? Ada yang kedua atau udah? Mungkin yang kedua dari Untirta bisa, karena Untirta banyak sekiannya nih dan masih semangat ya. Oh ya, amin. Apalagi makasih Kak Dwi. Oke. Ya, makasih Kak Dwi. Oke, langsung mungkin ke Kak siapa nih? Kanisa apa Kak Gesti? Moderator yang mau duluan? Kak Gesti? Baik. Saya? Iya, silakan. Kak Gesti dulu deh, Kak Gesti dulu. Gesti dulu ya. Ya, Jen, maksud sih sebenarnya menyinggung ataupun menyindir dari kawan dari Sri Kandi Unsera tadi, bahwasannya harus ada nih, katanya harus ada Sri Kandi yang jadi figur atau ada Sri Kandi yang jadi penggagas, dia tadi ngomongnya sebagai penggagas. Sebenarnya gampang jawabnya, siapa? Bukan kita mengharapkan orang, tapi kita sebagai Sri Kandi, kita adalah penggagas, harusnya itu. Jangan kita ikut-ikutan, ada yang nggak aktif, kita ikut-ikutan nggak aktif, ada yang nggak semangat, kita ikut-ikutan nggak semangat. Lalu siapa yang akan jadi penggagas kalau kayak gitu? Itu semua dibangun dari diri kita sendiri, dari diri kita yang udah udah menjiwai bahwasannya kalau kita udah masuk ke sebuah organisasi, kita udah disumpah, kita udah ikut Maperca segala macam, itu semangat organisasi harusnya udah timbul daripada saat kita Maperca. Itu masih masa perkenalan calon anggota loh. Itu sih kalau menurut saya, jangan menunggu ada orang yang menjadi penggagas perempuan harus menjadi, tapi kita perempuan kita harus menjadi penggagas, bahkan untuk menjadi semangat daripada laki-laki yang ada di Permahi itu sendiri. Nah, dengan apa kalau kalau saya kemarin jadi ketua biro pemberdayaan perempuan, mengupayakan, walaupun saya pun belum maksimal, mengupayakan seminimalnya kita pun sering ngumpul. Itu dengan ada ngumpul, sering bareng, di mana kenyamanan itu akan ada. Menurut saya gitu, jangan sampai menunggu ada satu perempuan, satu Sri Kandi yang jadi penggagas, tapi kita sendiri yang harus bergerak. Kalau kita tahu nih bahwasanya di sebuah organisasi Sri Kandinya tidur, misalkan Sri Kandinya itu ngalur dia nggak tahu kemana, kita udah tahu itu sebuah kesalahan kalau kita tidak memperbaikinya. Makanya kita harus, kalau kita udah peka, kita udah sensitif terhadap masalah di organisasi Kandinya kagak ada kegiatannya nih, diem aja nih, itu udah peka, itu udah bagus sebenarnya. Cuman yang jadi masalah itu yang jadi masalah sudah kita bangun gerak. Kalau dari saya sih itu aja, mungkin moderator ya mungkin bisa ditambahkan sama dari Sri Kandi Uin. Oke, ya makasih Kak Gesti. Ya, Menambahin ini cerita pengalaman ya, dulu waktu awal-awal kepengurusan ya, komisariat Unsera Sri Kandinya itu deket banget sama komisariat Untirta gitu, dan kita tuh suka gibah bareng. Nah, itu yang sebenarnya itu hal kecil yang bisa menumbuhkan semangat Sri Kandi untuk berorganisasi. Seminimalnya itu ada hal yang digosipin ataupun dibahin sih. Walaupun kedengarannya konyol, tapi itu emang emang faktanya seperti itu. Karena dulu waktu Sri Kandi Unsera masih aktif itu karena adanya kenyamanan untuk ngegibahin gitu. Iya, ngerti lah ya. Gue rasa kenyamanan dalam pertemanan, dalam organisasi. Makanya sih kalau menurut gue harusnya kita nih sebagai Sri Kandi harus menggerak dalam organisasi. Jangan mengandalkan satu orang atau dua orang, sama aja bolong, nggak ada isinya gitu. Bareng-bareng kan. Iya. Ada lagi Kak Dwi?
Ya situ aja. Kak Gesti ada lagi? Kalau salah Aul ya. Oke, udah ya. Berarti kita ke Kanisa nih. Halo Kanisa. Iya. Iya. Gimana nih Kak tanggapannya tadi terkait pertanyaan terkait pertanyaan? Sejujurnya, gimana sih cara numbuhin semangat? sejujurnya jawaban-jawaban itu sudah terjawab oleh teman-teman. Tapi sedikitnya saya ingin menyampaikan bahwasanya menurut hemat saya sejatinya semangat itu akan lahir dan akan beranjak yang utama dari diri sendiri dan yang kedua karena ajakan. Maka dari itu kita orang-orang yang sadar akan hal itu kita harus mengajak orang-orang yang daya kesadarannya ada kurang. Dengan cara apa? Dengan cara kita merangkulnya. Merangkul terus mengajak secara psikis maupun secara psikologis maupun secara emosional. Kita merangkulnya, mengajaknya. Jangan sampai ada kata bosan untuk terus mengajak. Itu. Lalu kita juga kan mengenal yang namanya di Permahi menggunakan asas yang namanya kekeluargaan ya. Maka dari itu, bagaimana caranya kita walaupun berbeda dari maupun Untirta, UIN, bahkan Unsera sekalipun, kita buanglah, negasikan hal-hal yang membelenggu atau negasikan hal-hal dan sebuah segregasi itu. Jadi kita tidak ada yang namanya kamu dari UIN, saya dari Untirta, kamu dari Unsera, tidak ada itu. Bagaimana cara kita melihatnya adalah sama. Jadi semuanya sama keluarga dan sama And subscribe, share dulu. Share. Saya subscribe. And Oh Kak, Jadi kita sama-sama keluarga gitu. Nama Alif bukan keriting.